Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak masih semangat ya belajarnya? Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan ya materi pembelajarannya ya. Tema kedua, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 1 dan 2 oleh Ibu sendiri, Yuni Sulistiawati, SPD. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami tentang panjang dan pendek nada sebuah lagu. Yang kedua, siswa dapat menyimak gambar atau teks bacaan berkaitan dengan alat-alat untuk bermain. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami perkalian sebagai penjumlahan berulang. Sekarang coba anak-anak perhatikan pada layar handphone ya. Di situ ada siapa? Ada Beni dan Kak Tiur ya, kakaknya. Sedang bermain apa anak-anak? Pernahkah anak-anak bermain seperti itu? Pastinya pernah ya. Itu bermain kapal-kapalan ya. Iya. Kita lihat dulu yuk. Pada saat Kak Tiur dan Beni sedang bermain kapal-kapalan, kemudian mereka bernyanyi anak-anak, menyanyikan lagu Berdayung ya. Di sini ya, biramanya 3/4 ya, karya dari Bapak A.T. Mahmud. Anak-anak pernah tidak mendengarkan lagu Berdayung? Nah, kalau anak-anak belum pernah, dengarkan dulu ya. Ibu akan sedikit menyanyikan lagu Berdayung ya. Sambil anak-anak melihat dan memperhatikan panjang pendeknya nada. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Nah, itulah anak-anak ya, lagu Berdayung ya. Anak-anak bisa anak-anak ikuti lagunya ya, sehingga senang bermain ya. Selanjutnya anak-anak, pada saat bernyanyi ya, kita itu harus mengeluarkan bunyi yang beraturan. Bunyi beraturan itu disebut dengan nada. Ada nada yang panjang dan ada yang pendek. Dan panjang pendek nada dapat dihitung anak-anak. Nah, satuan hitungnya adalah ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut ya. Pada saat nada 2 ketuk ya anak-anak, kita lihat ya. Di sini ada angka 7. Angka 7 titik. Nah, itu dikatakan dengan nadanya sebanyak 2 ketuk ya. Nada angka 7-nya 1 ditambah dengan 1 tanda titik. Nah, itu diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Seperti itu. Sementara kalau hanya angkanya saja seperti yang di bagian bawah ya. 5, kemudian 6, 5, 3. Nah, itu dikatakan nadanya 1 ketuk anak-anak. Nah, anak-anak harus hafal ya. Nada lagu ya. Dari do sampai dengan do tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Itu dimulai dari angka 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nanti setelah angka 7, angka 1 ada titiknya. Itu nadanya tinggi ya. Seperti itu ya anak-anak. Sementara anak-anak perhatikan saja angkanya di situ ya. Apakah ada tanda titik, apakah tidak ada. Kalau ada tanda titik berarti 2 ketuk nadanya. Nah, kalau tidak ada berarti 1 ketuk ya anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak, coba nanti anak-anak beri tanda lingkaran untuk yang 2 ketuk dan tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Bisa anak-anak perhatikan ya di bagian bawahnya di sini. 3 titiknya. Itu karena 3 titik maka bentuknya adalah lingkaran tandanya ya. Nilainya adalah 2 ketuk di situ. Dan yang lainnya setengah lingkaran, kemudian ada 2 titik. Nah, itu lingkaran dan 2 titik lagi lingkaran. Dan seterusnya anak bisa lihat ya simbolnya. Apakah lingkaran, apakah setengah lingkaran ya. Untuk menentukan mana yang 2 ketuk dan yang 1 ketuk anak-anak ya. Baik, dilanjutkan. Kita akan mendengarkan dulu ya cerita di sini bermain perahu kertas ya. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini ya anak-anak ya. Nah anak-anak, dari cerita tadi coba kita menjawab pertanyaan dulu ya. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Tadi anak-anak sudah lihat ya, di atas itu ada ya, diantaranya adalah baskom ya. Kemudian air, baskom itu wadahnya ya. Kemudian air dan perahunya, perahu yang terbuat dari kertas. Yang kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Ya, perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Kemudian perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Seperti itu ya anak-anak ya. Permainan perahu. Selanjutnya anak-anak perhatikan ya. Pada layar di situ ya ada percakapan di sini ya. Nah, ceritanya Benny-nya. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa, Dik. Nah, kemudian belajar kembali nih. Nah, kamu harus banyak berlatih. Jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Kapan bisanya, Kak? Selanjutnya dijawab lagi oleh kakaknya. Iya, Dik, mari kita latihan bersama. Kemudian Benny pun menjawab, baiklah Kak, aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa. Nah itu ya. Jadi yang tadinya patah semangat, akhirnya semangat kembali ya untuk bermain. Ini ya. Nah anak-anak pastinya pernah ya melihat permainan yang tadi ya. Dalam percakapan itu adalah simpai anak-anak ya. Yuk kita ketahui dulu bagaimana itu simpai ya. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Nah ini. Pernahkah teman-teman memainkannya? Nah di sini dijelaskan ya. Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah itulah ya cara bermain simpai anak-anak ya. Nah dari bacaan tadi ya
kita akan coba menjawab pertanyaan kembali anak-anak. Nah, apakah simpai itu? Maka jawabannya adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran ya. Selanjutnya, bagaimana bentuk simpai itu? Ya, bentuknya adalah lingkaran. Dan yang ketiga, terbuat dari apa simpai tersebut? Di dalam bacaan terbuat dari rotan. Namun perlu anak-anak ketahui bahwa simpai pun ya saat ini ada yang terbuat dari plastik. Sehingga jawabannya rotan atau plastik ya, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, bagaimana cara memainkan simpai? Nah, ini caranya memutarkannya di pinggang anak-anak ya. Sekarang kita lihat kembali percakapan ya, masih tentang bermain anak-anak ya. Di sini ibunya Beni dan Kak Tiur. Beni, Tiur, bermainnya sudah ya? Kemudian mereka berdua menjawab, tapi Beni masih belum bisa, Bu, kata Beni. Kemudian ibunya menjawab, tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Dan Kak Tiur pun membenarkan perkataan ibunya. Iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Akhirnya Beni masih kekeh. Beni masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Kemudian dijawab oleh ibunya, iya Nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Kemudian Kak Tiur membenarkan, benar kata ibu Dik, ayo kita mandi. Akhirnya Beni pun mengikuti Kak Tiur. Baiklah Bu, Kak ayo, katanya seperti itu ya. Dalam percakapan ini. Dari percakapan ini anak-anak pun coba menjawab pertanyaan ya, yang nantinya akan berkaitan dengan yang lain. Yang pertama, apa yang disampaikan ibu kepada Beni dan Kak Tiur? Nah, ibu mengingatkan Beni dan Tiur untuk berhenti bermain karena sudah sore dan waktunya mandi. Kemudian apa tanggapan Beni ketika diingatkan ibunya? Beni merasa keberatan anak-anak karena masih ingin berlatih memainkan simpainya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Ya, karena lupa waktu itu akan menyebabkan hidup tidak teratur. Ya. Kemudian yang keempat, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Akibatnya adalah hidup menjadi tidak teratur. Dan yang terakhir, coba anak-anak diskusikan dengan teman. Apa saja aturan dalam bermain ya? Nah, anak-anak, ibu sebutkan di sini ya, bahwa dalam memainkan alat bermain itu harus bergantian. Jika alat bermainnya itu hanya satu. Dan harus rukun dengan teman ya. Kita tidak boleh bertikai atau bertengkar dengan teman pada saat bermain. Seperti itu ya anak-anak, sehingga anak-anak akan senang bermainnya ya. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak di sini ya, Beni tadi telah membuat 2 buah perahu kertas dan Kak Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Kalau kita buatkan ya kalimat matematikanya, sebelumnya kita lihat dulu gambarnya dulu. Ada gambar perahu ya, perahunya Beni ada 2, kemudian perahunya Tiur ada 2, dan perahunya ayah ada 2 nih, berbeda warna kita lihat. Nah, semuanya kita tulis nih 2, 2, 2 ya, dengan simbol tambah. 2 ditambah 2 ditambah 2, maka hasilnya adalah 6. Benar sekali. Nah, anak-anak, dari penjumlahan ini ya, kita coba buatkan perkaliannya anak-anak. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, tolong diingat-ingat ya anak-anak. Nah, kita lihat dulu jumlah kotaknya anak-anak. Jumlah kotaknya di situ ada berapa?
Nah, maksudnya jumlah kotak di sini adalah misalkan di sini perahu Beni ya. Perahu Beni itu 1 kotak. Kemudian perahu Tiur 1 kotak. Kemudian perahu Ayah 1 kotak. Nah, kotaknya itu adalah jumlahnya berapa? Ya, punya Beni, Tiur, sama Ayah. Berarti ada 3. Maka tuliskanlah angka 3 di awal. Ya. Kemudian dikalikan, di dalam kotaknya isinya berapa, Nana? Masing-masing isinya ada 2. Maka kita kalikan 2. Sama dengan hasilnya 6. Seperti itu, ya. Jadi tolong diingat-ingat dalam membuat kalimat matematika perkalian dari penjumlahan yang berulang adalah kita lihat dulu kotaknya ada berapa. Kemudian baru kita lihat isi masing-masing dari kotak tersebut. Nah, barulah hasilnya yang kita peroleh. Seperti itu ya, Nana. Jangan sampai tertukar dalam membuat kalimat matematika perkaliannya. Adapun tugasnya hari ini ya, yang pertama, tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut ya, Nana. Silahkan dilihat ya kotaknya ada berapa. Kemudian masing-masing kotaknya ada berapa isinya ya. Di sini menggunakan gambar perahu ya. Kemudian anak-anak tidak usah digambar, silahkan nanti anak-anak tulis angkanya saja ya, anak-anak ya. Kemudian yang kedua pun sama, tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut ya. Di sini ada gambar juga ya. Kotaknya dilihat ada berapa dan isi dalam kotaknya berapa. Lalu dibuatkan kalimat perkaliannya seperti itu. Dan yang ketiga, anak-anak, isilah kolom di bawah ini sesuai pengamatanmu. Nah, tadi ya kita sudah belajar ada bermain membuat kapal ya, ada yang bermain simpai ya. Nah, di sini anak-anak silahkan menjawab. Boleh menggunakan kotak-kotak seperti pada layar atau misalkan simpai titik 2. Warnanya apa? Kemudian permukaannya seperti apa? Bentuknya seperti apa dan kegunaannya seperti apa? Silahkan nanti anak-anak tuliskan di dalam buku tulis. Kemudian langsung anak-anak kirimkan fotonya ya. Baik anak-anak, demikian ya untuk pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Study hard and be yourself. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.